kita beranjak ke agenda kita selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Ketua Agrinita yang insya Allah pada pagi ini akan diwakilkan oleh Ibu Gusni Saleh. Apakah Ibu Gusni Saleh sudah hadir? Hadir, Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Gusni Saleh. Kepada Ibu Gusni Saleh, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, tentu bersyukur kepada Allah kita dihadirkan bersama hari ini untuk menuntut ilmu dan ucapan terima kasih kepada DKM Al-Huriyah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Agrianita IPB, Ibu Neno, Ketua Agrianita, berhalangan untuk hadir dan memberikan amanah kepada saya untuk mewakili beliau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah ya, senang sekali pagi ini berada dalam satu webinar yang luar biasa menurut saya, mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu ketika Ananda berpacaran, perspektif ayah bunda. Kita ketahui bahwa cinta kepada lain jenis itu sebenarnya merupakan suatu hal yang fitrah bagi manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia itu bisa terjaga. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana menyalurkan fitrah cinta tersebut dalam syariat yang rahmatan lil alamin. Namun bagaimanakah jika cinta itu disalurkan melalui cara yang tidak syar'i? Fenomena itulah yang melanda hampir sebagian besar anak muda saat ini. Penyaluran cinta ala mereka biasa disebut dengan pacaran. Nah, bagaimana ya kira-kira orang tua atau ayah bunda menyikapi ketika anandanya berpacaran? Nah, ini menarik untuk kita ketahui dari ahlinya. Bagaimana perspektif orang tua atau ayah bunda tentang hal ini. Semoga narasumber kita hari ini ya, pada webinar pagi ini Ibu Dr. Nur Islamiyah, SPSI, Master of Psikologi, dosen Fakultas Ekologi Manusia, mengupas tuntas tentang hal ini, sehingga kita bisa mendapat gambaran yang lebih baik lagi. Bisa membandingkan mana yang benar, mana yang kurang benar, atau bahkan salah. Ya. Nah, kita insya Allah akan mengetahui beragam perspektif yang akan disampaikan oleh beliau, dan tentu berharap ada closing nantinya yang mencerahkan dalam perspektif Islam, bahwa cinta bukanlah disalurkan lewat pacaran. Berharap juga webinar parenting kali ini akan meningkatkan literasi para peserta seminar, anak-anak muda yang luar biasa yang masih mau mendengarkan mana yang hak, kemudian keluarga muslimah, sehingga ketika kita menghadapi hal ini, maka kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena pacaran ini. Ramadan Karim, selamat mengikuti webinar ini. Enjoy your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Gusni Saleh yang telah memberikan sambutannya. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Gusni Saleh tadi dan juga yang ada di judul kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas nih terkait dengan
kalau misalnya anak kita nanti itu berpacaran itu bagaimana gitu, dan berpacaran itu perspektifnya seperti apa sih, apakah itu benar atau salah gitu. Oke, namun di sini saya tidak akan, bukan saya yang memandu, akan ada moderator yang insya Allah akan memandu kegiatan pada pagi hari ini, yaitu ada moderator kita yaitu yaitu Ibu Yudiwanti. Apakah Ibu Yudiwanti sudah ada di Zoom? Sudah, Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Sadaqallahul adzim. Insyaallah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia keberkahan bagi kita sekalian berada di room Zoom pada saat ini untuk menyimak satu isu yang sangat 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 menarik untuk kita simak baik bagi kalangan muda maupun bagi kalangan orang tua. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia Yaumul Ramadan di KM Al-Huriyah yang sudah memberikan kesempatan ya untuk membedah topik ini. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Gusni. Alhamdulillah sudah mewakili Ibu Neno ya. Ibu Neno adalah Ibu Neno Arif Satria. Beliau adalah motor untuk aktivitas Agrianita IPB. Ya. Terima kasih juga kepada ini ada Ustadz Sony di sini. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah juga ada sudah hadir Ibu narasumber kita ya Dr. Nur Islamiyah dari FEMA, lebih khususnya dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB. Satu-satunya departemen di Indonesia. Ya, silakan nih para yang sudah join ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang putra-putrinya ingin lebih banyak studi ya tentang kekeluargaan ya, itu silahkan ya. Jangan segan untuk mendaftar di IKK IPB ya. Baik, sebelumnya mungkin eh, kita ingin berkenalan dulu ya, sedikit menyampaikan tentang narasumber kita Ibu Dr. Nur Islamiyah. Tadi sudah disampaikan beliau adalah dosen di IKK IPB, dosen junior, alhamdulillah ya. Dan beliau menempuh studi di Universitas Indonesia untuk S1 dan magisternya, memang bidangnya psikologi, dan S3 ditempuh di Denmark. Mohon maaf, nama perguruan tingginya ini saya khawatir salah sebut Bu Nur, jadi tidak disebutkan ya Alhamdulillah. Beliau ibu rumah tangga dengan dua orang putra. Yang pertama Amar, usia sekarang 6 tahun ya Bu ya. 8 Bu Oh sekarang. 8, oh Masya Allah 8 ya, berarti sudah kelas 2 ya. Dan Iya, adiknya betul. yang sekarang menginjak usia 2 tahun Alhamdulillah. Belum, baru Ya. 1 tahun. Oh Satu 1 tahun. tahun. Iya, 1 tahun setengah kurang. Masya Allah. Ya, nebaknya salah semua dua-duanya Gak ya. apa-apa Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu Nur, beliau dengan kesibukan keluarga juga Alhamdulillah sebagai dosen tadi sampaikan di Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB. Nah, sebelum mempersilakan Bu Nur untuk membedah terkait dengan pacaran ya tadi sudah dihantarkan. Mohon maaf, setan membuat lupa untuk menyebutkan ayat. Ada potongan ayat pendek tadi yang saya sampaikan. Allah mengingatkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Mendekati saja tidak boleh. Ya, karena setan itu menggoda manusia dengan cara bertahap sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 21 ya gitu. Dan pacaran mohon maaf adalah tahapan setan untuk menggoda sampai nanti akhirnya berzina, naudzubillah ya. Dan di sini kita tentu saja ingin tahu lebih banyak bagaimana eh, psikologi tentang pacaran sendiri ya, dan juga bagaimana orang tua itu mensikapi ya, karena tetap saja butuh
pendekatan yang ahsan dari orang tua kepada putra-putrinya, manakala kemudian kalau kata orang muda terserang virus merah jambu begitu ya menurut ya. Baik ya. Mohon waktu sebentar. Terima kasih kepada Ustadz Sony. Ini kami dari LKK Al-Huriyah. LKK adalah lembaga konsultasi keluarga IPP Family First di bawah DKM Al-Huriyah. Dan kami memang mengkhususkan kepada untuk konseling untuk warga IPB yang bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah difasilitasi dengan tim bimbingan konseling ya itu. Nah, kami sudah mulai bergerak, tapi mohon maaf memang saat ini yang lebih banyak adalah aktivitas yang sifatnya adalah preventif ya, dari sisi keluarga, dari sisi literasi keuangan, dari literasi ekonomi, dari sisi apa membekali anak muda dan remaja, kemudian juga dari sisi keperempuanan ya. Oh, dari konseling sendiri kami belum bisa aktif untuk menyampaikan pelayanan kepada warga IPB, walaupun secara personal mungkin ada yang berkonsultasi dengan para ustadz atau ustazah yang ada di DKM Al-Huriyah ya. Dan ini adalah untuk seri pertama dari LKK ya, dan berkolaborasi dengan Agrianita. Terima kasih Ibu Gusti mewakili Agrianita. Selanjutnya masih ada topik-topik menarik yang kami akan sampaikan dalam forum inspirasi pagi ini. Semoga ke depan Bapak Ibu sekalian yang sedang hadir bisa mengikutinya. Baik, ya sedikit pengenalan tentang LKK, Lembaga Konsultasi Keluarga, IB Family First, Institut Pertanian Bogor. Nah, selanjutnya kepada Ibu Nur Islamiyah, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya ya pagi ini diundang ya saya beberapa hari yang lalu oleh tim panitia ya DKM Al-Huriyah ya, tadi ternyata kerjasama acaranya ya dari LKK dengan Agrianita ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Gusni ya tadi yang sudah memberikan sambutan mewakili Agrianita, kemudian juga ada Ustadz Sony di sini, kemudian ada Zekwan, ini namanya siapa ya? Iya, iya betul. Namanya siapa tapi nggak tahu ya. Terima kasih sudah dibuka ya acara pagi ini. Kemudian yang tentunya saya banggakan semuanya ya, saya hormati dan saya sayangi peserta acara pada hari ini. Saya tuh sebetulnya ketika diundang ini pagi-pagi kayak gini ya, mungkin pesertanya segitulah ya, banyak gitu ya. Ternyata lumayan Ibu. Alhamdulillah. Di layar saya tuh udah ada dengan saya, dengan kita semua ada 123 orang, Masya Allah ya, Tabarakallah. Memang kalau pagi-pagi seperti ini kan biasanya kalau kita lagi bulan Ramadan kita nggak repot ya bikinin sarapan gitu ya. Tadi udah ya sahur. Tapi bisa jadi sekarang ini lagi ibu-ibu ya lagi beres-beres ya. Kemudian yang mahasiswa atau dosen yang mau kerja itu lagi juga siap-siap. Tapi di sela-sela waktu itu kita duduk di sini ya. Kemudian ingin mendengarkan, kemudian juga mungkin ingin berdiskusi. Nah, katanya temanya menarik ya, kekinian. Terima kasih. Dan akhirnya bisa berjumpa ya, takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di sini, di ruang ini, dan semoga ya niat baik dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Terus kalau lagi Zoom ya memang kalau kami kan dosen ya, jadi udah biasa juga tuh kegiatan Zoom ya. Macam-macam sih apa ya polanya ya. Ada yang serius gitu ya, ada yang sambil kalau di rumah tuh mungkin kalau mahasiswa ya sambil tiduran ya, sambil rebahan, ketiduran. Apalagi ini subuh ya. Jadi kalau misalkan ada yang bisa open cam ya, kalau saya biasanya kalau ngajar open cam, karena kita perlu sekali ya switching ya, atau kita melihat sesuatu atau kita ingin mendapatkan sesuatu itu dengan fokus penuh begitu ya. Tapi daripada enggak ya, kalau yang mau beraktivitas mah enggak silahkan. Tapi saya ingin kita di sini bisa
sebentar saja, nggak nyampe 1 jam ya, kita fokus untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang baru yang bisa didapatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika saya diundang seperti ini, perspektif ayah bunda ya, jadi kayak semacam parenting gitu ya. Tapi kayaknya ya, saya agak curiga ya, di sini juga curiga, kok curiga sih bahasanya. Banyak mahasiswa kayaknya nih. Mungkin boleh dituliskan di kolom chat ya. Usia Anda usia berapa sih? Ya, saya pengen tahu nih usianya rentangannya berapa ya? Apakah semuanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, ataukah mahasiswa ya, ataukah ya, saya nggak mau tahu nih. Boleh ditulis di kolom chat. 19 ya. 1940 ya, 34. 18, 37, 19, 23, 18 nenek ya, Masya Allah, ada nenek kita di sini ya. Kemudian ada 19, 5 kali 4, aduh suruh saya mikir lagi. Mas Sekwan ya, 20 tahun ya, 19, 40, 19, 47, 22, 41, ya 60, Masya Allah, ya ada seorang nenek ya 59 tahun, Sweet 17, nggak ada yang ikutan ya, nggak tahu deh. Wah, Masya Allah ya. Jadi sebetulnya di sini macam-macam ya usianya ya. Tapi ada paruh baya ya. Kemudian juga ada mungkin teman-teman mahasiswa. Saya kira ini bagus sekali ya, bisa diikuti oleh siapa saja. Awalnya saya mungkin membuat ini untuk perspektif orang tua, tapi nanti kita akan bahas juga, mungkin kita bisa sesuaikan supaya range-nya bisa diterima oleh siapa aja. Nah, saya ingin Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh pegang handphonenya karena kan sekarang zaman digital nih. Kalau misalkan kita lebih interaktif ya, lebih menarik ya. Mangga silahkan dibuka. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu deh, mau kasih penjelasan tentang challenge nih. Manusia itu kan adalah makhluk yang penuh dengan motivasi ya. Jadi dia harus tahu ngapain ya. Apakah sudah kelihatan Mas Sekwan atau Bu Yudi? Ada Ibu. Ya ya. Ada. Oke, jadi temanya ya ketika Ananda pacaran ya, atau teman kita atau kita sendiri ya. Saya diberikan tema ini ya, kemudian saya modif sedikit ya temanya. Perspektif ayah bundanya itu yaitu bijak mendampingi mendampingi bukan menghakimi. Nah, kayak gimana nih nanti ya? Kemudian ini perkenalan dari saya tadi ya sudah diperkenalkan. Kemudian saya tuh sekarang sedang mengembangkan sebuah platform social movement ya di Teman Lulus yang membantu mahasiswa-mahasiswa kesulitan untuk lulus kayak saya. Saya itu kuliahnya lama ya. Makanya lahir Teman Lulus dan Huga Indonesia ya. Huga Indonesia ini adalah platform parenting ya. Mangga silahkan dilihat-lihat ya, kemudian di-follow. Saya lagi membuat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa secara luas ya. Kemudian saya akan bikin challenge ya untuk 2 orang peserta dengan ketentuan ini nih. Jadi saya punya beberapa oleh-oleh nih, kan saya kuliahnya tadi dibilangnya di Copenhagen. Tadi mungkin ralat sedikit, S1 saya di UIN Bu ya, Universitas Islam Negeri di Jakarta ya, kemudian S2-nya Universitas Indonesia. Ntar marah soalnya dosen-dosen saya kok UI dua-duanya. Kemudian S2 melipir ke Depok, kemudian S3-nya agak jauh nih terbangnya ke University of Copenhagen, dan saya masih punya hadiah-hadiah kecil seperti ini ya, magnet kulkas ya. Saya doakanlah yang dapat ini nanti ya bisa pergi keliling Eropa ya. Amin. Melipir ke Mekah juga boleh ya. Jadi nanti ada dua challenge ya, 2 hadiah. Ketentuannya gimana? Karena saya lagi mengembangkan platform media sosial saya ya, follow Huga Indonesia dan Teman Lulus. Kemudian buat Insta Story ya, IG testimoni atau lesson learn acara pagi ini, tag ya ke Teman Lulus dan Huga Indonesia. Batas waktunya sampai nanti malam dan besok akan diumumkan dan akan saya kirimkan langsung ke rumah gitu ya. Nah, biasanya gitu kalau ilmu tentang behavior ya, motivasi, biasanya manusia itu perlu motivasi. Kayak kita di bulan Ramadan juga gitu ya. Kalau di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, semangat kita gitu. Kalau ada hadiah biasanya harusnya lebih semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin teman-teman buka handphonenya tadi, kemudian membuka ini ya. Apakah sudah terlihat ketika ada joinpd.com di sini? Lihat Bu, Beauty. Apa masih yang tadi? Masih slide PPT, Bu. Oh, masih slide PPT. Oke, Ya, masih saya PPT. balik lagi ya. Ya.
Oke, sepertinya sudah ya. Silakan klik joinpd.com, kemudian masuk ya ke dalam, tidak usah sama sekali tidak usah melakukan download aplikasi dan apapun ya, hanya klik ya di browser Anda ya, joinpd.com, kemudian join, ada join session ya, joinpd.com, join session. Nah, saya akan memberikan kodenya nih. Oke, saya akan berikan kodenya. Kodenya adalah, oh, ya, kita start dulu lessonnya. Sudah ya, bisa ya, mudah-mudahan join a lesson. Kita perlu di situ ada enter code. Nah, inilah kode yang nanti perlu dimasukkan oleh Bapak Ibu di sini ya. Oke, kita loading dulu. Nah, di sini IYWRJP ya. Saya juga sambil masuk ya, memastikan IYW, kemudian R, nggak usah di spasi nggak apa-apa. Kemudian silakan masuk loading peer deck ya. Setelah itu ada how are you feeling today atau skip juga boleh ya. Diklik dan kemudian masuk nanti ke slide yang saya tampilkan ya. Nah, sekarang saya akan bertanya ya ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Coba klik di situ ya, satu kata yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Ya, silahkan Bapak Ibu answer question di sebelah bawah warna hijau, kemudian tulis type here your response, kemudian submit answer. Ya, oke, udah masuk nih ya. Ada banyak respon di sini. Kita lihat yuk, teman-teman itu Bapak Ibu jawabnya apa nih ya. Oke, kita lihat jawabannya bahagia ya. Alhamdulillah ya, tenang, capek. Mungkin semalam habis ini ya, murojaah gitu ya, atau habis terawih ya, capek ya. Semangat, bersyukur, alhamdulillah semangat, ngantuk mau bobo. Aman, baik, capek banget, ngantuk, sedih, anakku sudah apa nih? Belum selesai ya omongannya. Semangat, alhamdulillah, senang, sedikit pusing karena banyak laprak ya. Laporan praktikum ya, tegang ya. Mungkin hari ini mau ada sesuatu hal yang apa membuat tegang ya, ujian atau apa ya, atau tugas ya. Senang sekali, tenang, bahagia, alhamdulillah semangat, ngantuk Bu, jam 8 nanti fisika. Alhamdulillah ngantuk tapi happy. Ya, alhamdulillah aku lihat. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaannya ya. Apakah Anda pernah pacaran? Yo, nggak apa-apa ya. Jadi dijawab jujur aja karena saya juga nggak akan tahu ini siapa ya. Jadi anonim ya, nggak akan ketahuan ini dari siapa. Tinggal diketik. Ya, jadi untuk ini tidak ada jawaban nanti dari siapa ya. Jadi jujur aja jawabannya. Kalau pernah bilang pernah, kalau nggak pernah ya bilang nggak pernah gitu ya. Karena juga nggak akan bisa ditelusuri siapa yang menuliskan ini ya. Saya silakan submit answer-nya. Udah ada yang jawab deh, 42 orang. Kita lihat jawabannya. Oh, 50-50. Jadi ada 21 yang pernah, 21 yang nggak pernah ya. Ini sebetulnya kan ada ratusan ya, tapi yang menjawab responden kita ada 43 ya. Jadi sekiranya ada 50-50 nih. Kemudian lanjut lagi ya, jawabannya kita lanjut lagi pertanyaan, kenapa sih yang pernah pacaran berarti tuh, kalau yang nggak pernah pacaran nggak usah dijawab ya. Jadi kalau yang pernah pacaran, kenapa sih kamu pacaran tuh kenapa ya? Mungkin kalau yang mahasiswa sekarang, kenapa kamu pacaran? Kalau Bapak Ibu ya dulu, kenapa sih pacaran? Pengen tahu nih alasannya kenapa ya waktu itu pacaran gitu. Kita lihat jawabannya. Penasaran, cihi gitu ya. Aduh, penasaran gitu kan, pengen coba ya, pengen tahu apa sih gitu hubungan itu gimana gitu ya. Diajak sama dia karena dia suka duluan, jadi kasihan dia ngejar-ngejar mulu gitu ya. Oh, jadi ditembak nih ya. Kemudian akhirnya luluh juga ya karena diajak ya. Kemudian pengen punya teman curhat dan sharing berbagai hal ya. Tapi makhluk yang ada di dunia. Oh, gitu ya. Jadi kalau Allah kan memang udah kita curhat ya, tapi pengennya ada semua yang bisa di-sharing gitu. Jadi mungkin kalau punya pacar kayaknya menarik gitu ya.
Sejujurnya aku kira pacaran itu kayak sahabatan ya. Jadi karena nggak punya temen, jadi kukira itu bentuk sebagai temanan ya. Oh, seperti itu. Jadi, tapi kan kalau pacaran tuh lebih dari teman kayaknya biasanya sih. Masa semua orang jadiin pacar kan enggak ya? Ntar marah pacarnya. Gitu. Teman cerita, memberikan motivasi baik ya. Kadang-kadang memberikan luka dalam hati juga ya. Karena cemburu dan lain sebagainya. Nggak tahu mungkin dulu karena banyak yang pacaran dan nggak ada ilmu bahwa pacaran itu nggak boleh, jadi ikutan. Hihihi ya. Nggak ada ilmunya nih, jadi ikut-ikutan aja ya. Karena nggak pacaran jadi nggak jawab. Oke, berarti kamu udah jawab loh di sini. Butuh teman ngobrol ya, tapi mungkin yang lebih intimate gitu ya. Ikut teman, butuh support system. Wah, nafsu tapi nggak berani nikah dulu. Luar biasa. Ini jawaban yang sangat jujur ya. Rata-rata sih begini kayaknya nih. Kemudian hehe ya gitu. Apa ya, ya gitu. Nggak tahu ini jawabannya. Nggak pernah jadi nggak tahu ya. Dulu terpaksa karena bosen dikejar ya. Yang sama kayak yang tadi ya. Kemudian awalnya coba-coba mungkin karena penasaran juga ya mirip PDKT ya. Terjerumus. Wah, terjerumusnya nggak tahu nih kenapa ya. Apakah karena temen, apakah karena tadi dikejar-kejar ya dan lain sebagainya. Temennya baik, soleh, emang enak diajak sharing. Jadi ini lebih ke terpesona kayaknya ya. Ikutan temen, belum tahu karena nggak pacaran, nggak tahu ke bawah aja, lupa ya. Pengen aja ketemu yang nyambung, ingin membangun rumah tangga. Nah ini alasan yang memang juga banyak ya, karena ingin melakukan penjajakan gitu ya. Pengen nikah karena baru pacaran pas kuliah, ternyata apa nih? Ternyata salah ya. Udah pacaran 5 tahun ya nggak jadi. Kagum Bu, orangnya mungkin baik ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah saat itu yang pacaran Anda udah tahu syariat Islam itu tentang pacaran itu gimana? Udah tahu apa belum? Ya, waktu itu. Apakah Anda sudah tahu? Apakah tidak tahu? Oke, kita lihat ya jawabannya. Udah 21 orang nih yang menjawab nih. Kita lihat jawabannya. Udah tahu apa belum sih? Tahu ya, tapi ada juga yang nggak tahu. Tahu ya, jadi kebanyakan sebenarnya ya lebih banyak orang-orang yang tahu. Jadi udah tahu sebenarnya pacaran itu mungkin nggak boleh ya, nggak ada dalam Islam ya. So why? Yang tahu tuh kenapa sih ngeyel? Aduh, kenapa ya? Udah tahu tapi ngeyel gitu. Maksudnya tetap pacaran. Tadi kan lebih banyak yang udah tahu nih, tapi kenapa akhirnya masih tetap pacaran juga gitu. Kita coba lihat jawabannya ya. Biar ini lucu banget sih. Nulisnya terbalik. Aduh, saya juga nggak mau ngomongnya deh. Pokoknya gitu ya. Tapi ini jujur loh. Jawaban ini jawaban jujur ya. Nafsu tadi ya. Pacaran yang dengan teknik apa tuh? Dengan teknik apa ya saya nggak tahu. Baperan. Nggak tahu kenapa. Namanya manusia kilaf ya. Pengen nantang Allah kayaknya. Anak muda gitu loh. Sumbu pendek. Nah makanya kalau kita lagi jadi orang tua ya. Begini kadang-kadang anak muda nih pengen aja ngelawan dulu gitu. Aduh ya kalau kita mikir zaman sekarang ya udah umur segini, ya ampun yang dulu mah kocak banget gitu ya. Aku nggak tahu bentuknya pacaran Bu, karena pas udah punya teman atau pacar itu pacaran online, jadi kagak megang tangan dan apapun itu, jadi cuma main game doang. Oke, karena cinta ya, karena udah cinta, aduh gimana dong ya, walaupun haram ya, walaupun nggak diperbolehkan, walaupun dunia semuanya bumi dan langit ya menghalangi, tapi tetap ya akhirnya pacaran juga. Saya dulu belum tahu syariat Islam, habis itu putus, terus mondok, alhamdulillah ya. Bawa rasa senang, hilaf juga. Ya, hilang arah, jadinya ke bawah arus. Kegoda syahwat. Dianya baik, pinter, jadi aku pikir kami bisa saling menjaga. Tapi emang sih kadang sebenarnya suka nambah masalah karena suka cemburu. Yang katanya pacaran syariah ya, nggak pegangan tangan ya, tapi memegang hati gitu dan komitmen. Alhamdulillah nggak pernah pacaran ya. Pengen diperhatiin, mungkin biar ada temennya. Terserah saya. Jadi ala-ala remaja banget nih ya. Seserah saya pokoknya, pokoknya urusan saya itu gitu ya. Lanjut kecanduan, soalnya bikin seneng. Sebenarnya selalu merasa bersalah, tapi nggak tahu eh, nggak bisa stop ya karena udah terlanjur. Tadi saya penasaran yang paling pertama apa jawabannya? Pacaran dan teknik Islami ya tadi yang pacaran syariah ya. Mungkin mengingatkan, aduh yang ya Abi Umi manggilnya udah Abi Umi ya walaupun baru pacaran ya bangun sholat subuh gitu ya
apapun itu ya. Oke, kita stop share. Kayaknya satu lagi. Oke, seandainya bisa kembali saat itu, apa yang bisa membuatmu berpaling dari pacaran? Kalau kamu mau nasehatin dirimu gitu ya, apa sih yang bisa membuat kamu tuh berpaling dari pacaran, nggak pacaran lagi tuh? Ya, kenapa? Gimana? Kita lihat jawabannya ya. Orang tua, sholat ya 5 waktu. Ya, jadi menjaga sholat mudah-mudahan ya menjadi tameng ya dari perbuatan dosa seperti itu ya. Banyak beribadah. Dari aktivitas lain yang seru ya. Ya mungkin berprestasi, ikut lomba, organisasi gitu ya, belajar Islam dari kecil ya, cari temen, jangan terlalu polos mikir pacaran itu temenan ya, harusnya bisa lebih take boundaries ya, lebih perbanyak pengetahuan dan dekat dengan keluarga, betul sekali ya, kalau dekat dengan keluarga biasanya sih kita udah punya penyaluran ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan emosional ya, diingetin kawan, makan banyak, nggak pacaran tapi habis itu obesitas repot juga ya. Ya Allah, banyak aktivitas yang lebih positif. Saat ikut kajian, kata Ustadz haram, jadi putus deh. Alhamdulillah ini sekali diingetin, udah langsung nurut ya. Punya duit banyak, hobi game dan otomotif. Jadi pakai hobi ya. Coba fokus bahagiain mama dulu, perempuan pertama ya, untukmu. Kemudian pacaran nggak menjamin berjodoh dengan orang tersebut. Mikirin kalau nanti punya anak bakal dipacarin orang, jadi ada insecure ya. Salat tahajud. Lebih baik capek dalam ketaatan daripada capek dalam kemaksiatan. Masya Allah, ini ya luar biasa. Takut azab, menyibukkan diri, ya punya sahabat, berjuang pada produktivitas tertentu, mengikuti kajian rutin, karena otak menolak bahwa itu hal yang salah dan lain sebagainya. Waduh, diselingkuhin, kasihan banget. Aduh, ya Allah ya. Oke, terima kasih ya jawabannya nanti ada di keep aja di situ. Nanti ada kalau sempat kita akan ada pertanyaan terakhir ya refleksi. Tapi kalau nggak sempat nggak apa-apa. Saya akan masuk lagi ke materi. Ini kita ini aja sebetulnya saya udah dapat banyak banget pelajaran ya dari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu teman-teman semuanya tadi ya. Nah, kita ngebahas dulu tentang topik ini kenapa penting nih. Nah, ini nih data-data. Ini kan kemarin saya baru ada kolokium ya mahasiswa kami yang sedang meneliti tentang pergaulan bebas ya, eh, apa perilaku seksual bermasalah ya. Kemudian data-datanya juga menarik dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Ini penelitian Uberti 2022 ini dilakukan di kota-kota besar di Indonesia ya, di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya. Ternyata remaja itu ya atau anak muda ya 64%. Artinya lebih dari separuhnya dari 450 responden itu sudah melakukan hubungan seks pranikah. Innalillahi. Ngeri gitu. Hubungan seks pranikah itu spektrumnya banyak ya. Tapi ya mulai dari mungkin pegangan tangan, tapi yang kalau yang di sini mungkin yang justru yang lebih parah lagi gitu ya. Kemudian survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 ya 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Jadi orang yang nggak pernah pacaran itu cuma dikit ya kalau kita lihat dari data ini ya. Jadi kalau misalkan kamu tadi ya kalau kita lihat dari peserta ini di sini saja ya 50% itu belum menjawab semua, tapi ternyata datanya kok lebih banyak orang yang pacaran daripada nggak pacaran. Ya udah nggak apa-apa sih, udah sudah terjadi ya, tapi kita coba lihat lagi nanti dampaknya seperti apa. Kemudian dari orang yang pernah pacaran ini 45% wanita dan 44% prianya pertama kali pacaran usia 14. Tapi ini tahun 2017. Tapi tahun sekarang ya anak saya SD nih, Amar tadi ya disebut oleh Bu Yudi ya, kelas 1 aja udah ada ngomongin pacaran-pacaran. Ya ampun, 1 SD ya, tapi maksudnya dia bilang temennya, Mi temen aku tuh si Anu katanya suka sama ini, katanya sih mereka pacaran. Saya mau tanya, aduh, anak saya kok cepet banget ya, saya kan belum nyiapin nih yang untuk itu, ntar gitu ya, kalau kelas 3 kayak gitu ya. Ternyata harus di TK kayaknya disiapinnya sekarang ya, pendidikan seksual. Apa sih pacaran? Itu loh, Mi, suka-sukaan tapi nggak nikah gitu. Oh gitu. Terus suka-sukaannya ngapain aja? Oke, saya tanyain ya, perspektif anak-anak tuh kayak gimana. Jadi kalau untuk sekarang ya mungkin pacaran pertama kali itu udah usia SD rendah ya. Seperti itu. Kemudian yang mengerikan adalah 59% wanita yang tadi ya, dan 74% pria, ternyata lebih banyak laki-laki karena memang nafsunya lebih tinggi daripada perempuan ya, syahwatnya ya, mengaku pertama kali berhubungan seksual, artinya berhubungan badan di usia 15 sampai 19 tahun, dan 11% wanitanya ya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Innalillahi ya, nauzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau misalkan tadi bilang pacaran yang apa namanya Islami,
kok datanya begini ya gitu. Jadi sebetulnya kalau begini kayaknya Islam udah bener deh ngaturnya. Udah cari apa yang lain aja deh, apa namanya ya, cara pengekspresiannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini kita udah melihat bahwa banyak sekali ya kejelekan ya atau hasil dari pacaran itu yang akhirnya membuat kita sangat-sangat ya seperti inilah, sangat-sangat mengerikan gitu. Nah, kemudian kita harus kenal dulu sih sebetulnya memang datanya memang berbicara seperti itu, tapi kita harus kembali lagi kepada kenapa. Tadi kan ada pertanyaannya, kenapa sih pacaran? Kenapa pemuda? Walaupun sebetulnya belum tentu pemuda juga. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Orang yang udah punya pasangan pun ya berselingkuh pacaran dengan orang lain tuh sekarang banyak gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini karena Ananda ya topiknya, kita kenalin dulu Ananda kita tuh siapa ya. Kalau pemuda itu kan individu ya yang usianya rentangnya kalau kata WHO 10 sampai 19 tahun yang ditandai oleh perubahan biologis, emosional, kognitif dan sosial yang signifikan. Ya anak saya 8 tahun sebentar lagi ya masuk ke usia misal tadi ya pubertas ya, kemudian akhirnya perubahan fisik dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam ya dikatakan asyabab. Asyabab itu kan pemuda ya. Sebetulnya asyabab ini dalam Islam itu pemuda itu adalah orang yang berada dalam masa kekuatan ya, masa puncak dan semangat yang tinggi sebelum mencapai usia tua dan dia memiliki potensi yang luar biasa besar ya dalam dakwah, kepemimpinan dan perubahan sosial. Tapi perlu diingat ya, asyabab yang mana gitu ya, pemuda yang seperti apa. Nah, salah satunya memang perlu kita perhatikan sekali gitu ya, bagaimana asyabab ini mulai di apa ya dibentuk sejak kecil ya, mulai dididik sejak sangat dini. Nah, biasanya pemuda dalam perspektif Islam itu mencakup individu dari usia balik. Nggak tahu baliknya kapan kan beda-beda ya, tapi mungkin sekitar usia 10-an ya hingga 30 sampai 40 tahun. Jadi Bapak-bapak Ibu ya, kemudian saya gitu ya masih masuk asyabab nih ya karena kita masih pemuda gitu ya, masih bersemangat, masih fisiknya masih luar biasa sehat mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ketika pemuda ini atau remaja ini berubah ya secara fisik ya kemudian secara biologis tentunya ada karakteristik perkembangan yang memang akhirnya juga mengikuti ya misalnya dia itu memiliki potensi yang besar tadi yang saya sudah bilang karena dia semangat energinya luar biasa semangat darah muda gitu ya. Tapi dia memerlukan perhatian khusus karena dia memiliki kerentanan-kerentanan ya. Namanya juga orang yang baru mentes gitu ya, menetas lah istilahnya baru udah besar badannya mungkin lebih besar lagi daripada orang tuanya, tapi pikiran atau mungkin ya secara kognitif belum matang sempurna gitu ya. Rasa ingin tahunya tuh tinggi, makanya pengen coba sini, coba sana. Kalau kita nih, saya ya udah paruh baya begini, udah tahu mana yang saya inginkan. Saya nggak mau nyoba-nyoba lagi apa untuk beberapa hal ya. Artinya saya sudah tahu apa yang saya butuhkan gitu ya. Tapi kalau remaja nggak gitu ya. Kayak tadi dibilang coba-coba gitu ya penasaran sih itu kalau pacaran tuh gimana ya. Jadi pengen tahu aja. Kemudian ya kemudian juga mengembangkan keterampilan relasi interpersonal ya kemudian karena di usia-usia SD gitu ya atau TK dan lebih kecil lagi dia kan skupnya itu adalah family atau keluarga tapi ketika sudah remaja ini ya mulai pergaulannya lebih luas ya bahkan lebih sering kalau misalkan ibu-ibu mungkin ya kalian juga mungkin teman-teman relate kalau masih SD, TK, itu kalau misalkan bapak ibunya mau pergi, ikut, mau kemana-mana, ikut. Tapi kalau udah remaja, ya, ikut mama yuk. Enggak di rumah aja. Aku mau main sama temen gitu ya. Jadi udah lebih ke pergaulan yang lebih luas lagi di luar keluarga dan ingin mengembangkan itu. Kemudian ada pencarian identitas ya. Identitas itu dalam artian aku tuh siapa sih? Aku tuh bisanya apa sih ya dan lain sebagainya. Kemudian juga yang sangat khas tadi ya dekat terkait juga masih ada sambungannya dengan mengembangkan keterampilan sosial anak remaja ini ya, pemuda ini memang sangat membutuhkan pengakuan sosial ya, butuh tempat ya di dalam sebuah komunitas gitu ya atau di dalam sebuah kelompok seperti itu sehingga kalau misalkan disisihkan itu kayaknya rasanya nggak enak. Makanya tadi ya terkait dengan pacaran, kenapa kamu pacaran? Kan teman pacaran, kan orang-orang pacaran misalnya kayak gitu ya. Beda gitu ya dengan orang yang udah lebih dewasa lagi ya seperti kita mungkin ya saya yang lebih tua gitu ya itu eh, sudah tidak terlalu membutuhkan pengakuan sosial ataupun sebuah tempat saya bisa aja gitu sendiri ya atau misalnya pergi ke sana ke sini kemudian karena ya memang fasenya sudah berbeda lagi ya.
Nah, kemudian khas perkembangan seksualnya perlu saya bahas sedikit ya. Ini laki-laki mengalami perubahan-perubahan, pertumbuhan jakun dan sampai seterusnya ya, peningkatan hormon testosteron, dan perempuan juga ada pertumbuhan payudara sampai hormon estrogen dan progesteron. Ini tuh tidak bisa kita nafikan gitu ya, bahwa ini secara biologis memang terjadi. Dan apa sebab ini? Apa akibatnya? Perubahan biologis ini akhirnya juga diikuti dengan perkembangan psikoseksual ya, atau perkembangan biologis ini mempengaruhi ketertarikan ya remaja itu lebih kepada lawan jenis. Nah, masih mending lawan jenis ya. Sekarang sesama jenis juga ada. Gimana dong? Itu yang bahaya. Kalau dulu kan ya kita selalu ngomong ya ketertarikan dengan lawan jenis. Sekarang lawan dan sesama jenis ya. Allah Akbar. Itu udah banyak sekali kejadian, dan kita juga sebagai saya sebagai seorang psikolog juga sering menemukan ya kasus-kasus yang masuk ke dalam ruang konseling ya, laki-laki yang menyukai laki-laki, perempuan yang menyukai perempuan gitu ya. Itu kasusnya sudah banyak begitu ya. Seperti apa sih ketertarikan lawan jenis ya? Jatuh cinta. Kalau waktu masih kecil mungkin kelas-kelas saya suka sering nanya ke anak saya, kalau ngelihat sesuatu misalnya perempuan atau misalnya temen gitu ada rasa-rasa kayak deg-degan gitu bang gitu ya, misalnya saya bilang gitu, nggak pernah. Mungkin nanti kalau kalau kamu deg-degan ngelihat orang terus kayak ngerasa ada di perut tuh geli gitu ya, nanti kasih tahu ya, saya bilang gitu. Karena mungkin dia suka, nanti nggak apa-apa, suka sama orang nggak apa-apa ya, tapi caranya seperti apa nanti kita bahas ya. Kemudian keinginan menjalin hubungan dekat, ya ekspresikan kasih sayang. Tadi juga banyak jawabannya hal yang seperti ini. Pengen ada yang perhatiin, pengen ada yang motivasi, pengen ada yang apa namanya bisa bisa apa namanya memperhatikan dan lain sebagainya ya. Kemudian pacaran akhirnya membuat orang itu tertarik untuk pacaran ya. Kemudian perilaku seksual sebelum menikah atau bahkan lebih jauh ya. Nah, padahal ya kalau misalkan kita ngomong dengan pandangan ini saya membahas ini secara lebih helikopter view ya. Kita lihat dari pandangan Islam dan bagaimana sosial budaya mengenai pacaran ya. Tapi kita tentunya orang Muslim ya, kita harus berpegang teguh pada apa yang sudah kita yakini ya. Kita sudah yakin dengan Islam, berarti semua hal yang sudah diatur dalam Islam kita semestinya juga mengikutinya ya. Jadi seperti yang sudah Bu Yudi juga tadi utarakan di awal ya, di Quran surat Al-Isra, kalau agama Islam bilangnya ya memang wala taqrabuz zina gitu ya. Kita tidak diperkenankan ya, atau untuk mendekati aja nggak boleh gitu ya. Bagaimana? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wah, nanti perlu pembahasan lebih lanjut lah mengenai ayat ini ya. Tapi kita patuh aja deh. Deketin aja nggak boleh ya. Tidak boleh berkholwat berdua-duaan. Sekarang tuh berkholwat tuh nggak mesti berdua-duaan secara fisik ya. Secara digital tuh udah bisa ya. WhatsApp-WhatsAppan ya. Kemudian video callan. Bahkan cuma dalam hati aja gitu ya. Ngetekin orang. Itu kan sudah berkholwat sebenarnya ya. Nah, solusinya ya kalau dalam Islam itu ya adalah menikah jika dianggap sudah mampu. Tapi bagaimana kalau yang belum mampu? Ya menjaga diri begitu ya. Kalau ada di Quran surat An-Nur ayat 30 ya sampai 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan yang biasa terlihat. Ya, ini juga berlaku untuk laki-laki ya. Kalau kita melihat sesuatu hal yang indah-indah, aduh, lihat gitu ya, pengen lihat lagi gitu ya. Kalau kata Ali kan pandangan pertama biarin ya. Waduh, tapi langsung menundukkan pandangan, bukan malah dipelototin. Nah, ini yang menarik ya adalah kalau sekarang nggak perlu melototin yang fisik. Sekarang kita bisa melototin ya sosial media, betul nggak? Lihat suami orang, lihat di sosial media, ih ganteng gitu ya, atau misalnya ih cantik banget istrinya kok tambah putih, astagfirullah. Makanya kita perlu berhati-hati juga ya untuk share foto dan lain sebagainya ya, karena itu bisa dinikmati siapapun ya, orang-orang ya yang tidak berkepentingan gitu. Kemudian misalnya ya, secara sederhana aja, kita ngefans gitu ya sama suatu tokoh. Kalau itu cross ya, artinya kita mengagumi laki-laki. Saya perempuan mengagumi laki-laki. Bagaimana ceritanya gitu ya? Itu tetap sebuah kotoran di dalam hati ya. Punten ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh semuanya ya.
suka sama artis Korea sampai gitu-gitu. Waduh, gawat juga ya. Itu kita harus menjaga diri, termasuk ada hal-hal yang seperti itu. Ya, kadang saya ngerasa misalnya ya ikut konser gitu ya, itu ikut apa ya, apakah itu perlu ya? Dan apakah misalkan laki-laki sebagai seorang suami Anda tidak cemburu ya, istri Anda itu mengidolakan sampai misalkan memasang di apa namanya screen handphone misalnya mungkin ya Allah gitu ya. Jadi menundukkan pandangan itu semua ya, semua, bukan hanya kita ngelihat orangnya secara fisik tapi juga di sosial media ya, di internet ada apapun yang tidak layak kita lihat, tidak boleh kita nikmati, kita tundukkan pandangan supaya kita hatinya lebih bersih lagi ya. Nah, kemudian menjaga kemaluan. Nah, kalau dari sosial budaya, ya bagian kalau pacaran itu adalah bagian dari eksplorasi hubungan romantis sebelum pernikahan. Tadi kan ada yang bilang penjajakan dulu, ya. Penjajakan dalam hal komunikasi, kerjasama, komitmen, tanggung jawab. Kemudian juga ada konsep cinta serius, ya. Aku serius kok, aku udah nggak mau main-main lagi. Ya dulu juga nggak main, ngapain sih ya? Atau cinta monyet tadi ya. Jadi dianggap biasa. Ya, ini baik di budaya Indonesia, apalagi ya di budaya Barat. Ya, saya tuh sempat tinggal 6 tahun ya di Copenhagen di Denmark di Eropa Utara. Di sana udah gini ngomongnya. Saya punya teman satu lorong ya, satu sebelahan kamar saya. Anaknya udah dua. Terus dia laki-laki ya. Dia bilang, I have to pick up my girlfriend. Hah? Maksudnya, oh mau, iya saya mau jemput pacar saya dulu ya. Oh, kamu belum nikah? Hah? Dia mau nanya lagi, emang harus nikah? Udah punya anak dua maksudnya gitu, masih pacar saya. Jadi sana mah udah biasa, orang nggak perlu nikah dulu gitu ya untuk membangun keluarga ya. Saya yang aneh gitu di mata mereka. Terus emang kenapa gitu ya? Tapi ya itu bagian dari sosial budaya ya, yang tentu buat kita sebagai seorang muslim ini bukan panduan yang cocok gitu ya, karena kalau mau menjajakan pernikahan ya bisa melalui ta'aruf ya. Dan nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya, tapi kita tidak akan membahas terlalu banyak terkait itu. Namun yang penting adalah kalau kita memang sudah mengaku sebagai seorang Islam, banyak belajar ya supaya kita tahu bahwa memang tidak ada pacaran dalam konsep Islam ya, untuk menjaga semuanya dalam diri kita supaya tetap suci ya, supaya tetap apa namanya bersih gitu. Nah, kalau perspektif remaja ya terkait dengan pacaran ya tadi saya sudah bilang ya, ada hormonal dan karena biologisnya sedang meningkat, maka tadi dia bilang birahi ya, nafsu. Bener, itu nggak bisa kita uh, pungkiri ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, sama aja karena kita punya hormon-hormon yang sedang berkembang. Kita pun ya sekarang, saya pun gitu ya, Anda pun kalau nggak tertarik itu malah aneh ya, malah aneh sebenarnya. Tapi bagaimana ketertarikan ini ya disalurkan dengan cara yang baik. Tadi eksplorasi diri ya, mengenali perasaan cinta, kasih sayang, ikatan emosional yang lebih dalam, kebutuhan emosional. Benar kan ya teman-teman, tadi banyak banget nih jawaban ini. Ingin dicintai, ingin dihargai, ingin diperhatikan. Nah, tapi kenapa harus ke lawan jenis sih? Atau sesama jenis ya, oh, jangan sampai ya. Kenapa nggak ke orang tua? Kenapa nggak ke misalnya, nah nanti kita bahas ya. Kemudian pengaruh lingkungan, nah ini banyak sekali tadi juga yang menjawab FOMO ya, atau fear of missing out. Orang-orang kok pacaran aku enggak, kok aku norak banget ya, kok aku jadi outlier ya, orang-orang yang kok malah justru aneh. Karena bisa diingat 80% lebih orang pacaran, yang 20%-nya enggak tadi berdasarkan data. Jadi ada memang orang yang enggak pacaran, emang aneh gitu ya. Nah, ini kita masuk ke peran orang tua. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita sudah tahu dan teman-teman baik orang sebagai teman sekarang ya masih muda, kemudian yang sudah jadi orang tua, ingat-ingat deh, dulu juga begitu ya. Bukan artinya untuk pemakluman, tapi kita coba, kadang-kadang orang tua itu ketika sudah jadi orang tua lupa pernah jadi anak. Jadi nggak mau ngerti gitu tentang anak. Pokoknya harus. Padahal kita harus mikir-mikir lagi, merenung. Dulu saya gimana ya? Oh iya, saya juga begitu. Jadi maksudnya supaya bisa memahami ya, kemudian mau tidak menghakimi begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, mengantisipasi dari jauh hari ya, membuka ruang-ruang diskusi ya, memberikan sexual education yang sesuai dengan usianya. Kayak misalkan anak saya sekarang usia 8 tahun, sudah diajarkan ya terkait dengan bagian tubuhnya, perbedaan laki-laki dan perempuan, apa yang boleh dipegang oleh orang lain, apa yang tidak boleh dipegang. Nanti nextnya saya lagi mempersiapkan nih sama suami ya, bagaimana
nanti ya kalau dia mulai berdesir hatinya gitu ya, kalau melihat orang yang di luar keluarganya, kemudian mungkin perlu kita apa namanya berikan juga batasan-batasan aurat ya, batasan-batasan dalam berhubungan dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, maksudnya dengan teman laki-laki pun juga ada batasan-batasan kan begitu ya. Kemudian juga dari kecil ya sudah dikasih tahu bahwa kalau kamu menyukai seseorang, nanti kamu bisa loh membangun sebuah hubungan pernikahan gitu ya. Pernikahan itu seperti apa sih dalam Islam? Saya malah udah bilang ke anak saya ya, mau menikah muda enggak gitu. Karena kalau sekarang kayaknya anak saya kan dua-duanya laki ya, kayaknya bisa jadi solusi ya, karena kan cepat mature ya, cepat matang orang sama zaman sekarang. Makanya dipersiapkan dari sisi muda, dari muda ya, dari ya, sisi fisiknya, cara berpikirnya, ya emosionalnya, juga tanggung jawabnya. Biar kalau misalkan mau nikah cepat-cepat juga nggak apa-apa ya, 20 gitu, 19 ya. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan yang penting ya tidak mendekati zina tadi ya. Kemudian membangun komunikasi terbuka. Nah, ini yang sering kita lewat ya. Koneksi kita tuh harus lebih kuat ya, harus sangat kuat gitu dengan anak. Jadi tempat bertanya anak tentang apapun. Ya kayak misalkan mohon maaf ya teman-teman, kemarin anak saya mau bilang kata-kata sesuatu hal, kata-kata hubungan seksual ya dalam bahasa kasar gitu. Umi, itu apa sih artinya? Waduh, apa ya? Tunggu, saya kaget. Kenapa? Dari mana tuh kata-katanya? Ya udah, tapi saya nggak langsung, apa dari mana itu? Langsung panik enggak. Tapi beli waktu ya untuk mikir dulu tuh jawabannya apa. Emang apa sih, penasaran banget deh gitu ya. Baru kita gimana caranya ya itu dijelaskan ya. Tapi bagaimana kita tidak panik ya. Kemudian juga bahkan ketika anak kita menceritakan sesuatu ya yang misalnya parah sekalipun gitu, yang sangat shocking ya, kita mencoba untuk tenang dulu, terus akhirnya kita coba mencerna, kita kasih jeda diri kita untuk apa ya namanya mencerna dulu, kenapa sih begini, kenapa sih begitu ya. Sehingga eh, ketika curhat ke kita itu sama kayak curhat ke teman. Kan kalau teman jarang loh, boleh tak zina gitu kan, enggak ya kalau teman-teman, cakep banget ya dia. Oh iya, emang sih cakep ya, lu demen ya, kayak gitu ya. Mungkin kita kalau sebagai orang tua juga, cakep banget itu mah. Iya cantik ya, Masya Allah, kayak gitu ya. Kita bisa kasih ekspresi dulu yang buat dia tuh nyaman sama kita ya, sehingga kalau misalkan nyaman kan bisa cerita apapun, nggak ada yang disembunyikan ke orang tua, sehingga kalau ada yang salah ya, ada yang keliru itu bisa diluruskan. Kemudian membangun kedekatan emosi, selalu luangkan waktu khusus untuk ngobrol dari hati ke hati secara rutin. Kalau anaknya masih kecil ya harus selalu bermain minimal 30 menit sehari dengan anak ya. Kemudian kalau udah anaknya remaja, udah walaupun udah dewasa, harus ada waktu-waktu seminggu sekali ya ngobrol, misalkan di weekend, sebelum habis subuh, apa nih yang terjadi semingguan ini, gimana perasaanmu, apa nih kendala-kendala yang bisa dibantu ya, gimana pencapaian-pencapaian yang kamu kemarin pengen, apa ada kendala, misalnya kayak gitu, apapun, atau cuma sekedar gimana perasaan kamu, kamu happy nggak gitu ya. Kemudian bisa cari hobi yang sama yang bisa dilakukan sama anak. Jadi sama anak tuh bestie ya. Walaupun kita bukan sama ya, artinya kita bukan equal ya. Kita tetap memimpin, lebih 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 memimpin anak. Tapi kalau sekarang kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, nggak bisa ya semuanya itu kita mau merasa tinggi gitu ya. Kita sama-sama gitu ya, bisa diskusi. Kemudian harus tunjukkan rasa cinta, kepedulian dan perhatian. Ini yang penting ya, bestie-bestieku. Jadi kalau misalkan biasanya orang-orang berpacaran ya, banyak juga orang-orang yang tidak mendapatkan rasa ini ya, cinta, kepedulian, perhatian dari keluarga terdekat. Makanya cari di luar ya. Tapi kalau di rumah misalnya sayangku, cintaku gitu ya, anakku ya, kalau orang ngomong bilang apa aja kamu tetap yang best of the best di hati mama gitu misalnya ya. Walaupun dia misalkan secara fisik seperti apa, nggak peduli, pokoknya kamu adalah orang yang paling penting buat mama, gitu ya. Tunjukkan bahwa dia berharga ya di keluarga kita tuh, dia punya posisi. Jadi dia nggak perlu pengakuan validasi dari orang lain gitu ya. Anak mama yang paling cantik, Masya Allah, baru pulang. Sini duduk dulu, misalnya gitu ya. Jadi membangun kedekatan emosi sehingga tidak canggung gitu ya untuk berkata atau misalkan berperilaku ya mesra dengan orang tua, sehingga dia tidak terlalu membutuhkan ya validasi dari luar. Kemudian selanjutnya ya,
menjaga lingkungan pergaulan. Nah, ini penting sekali ya. Tadi juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan. Kita punya nggak sahabat anak kita tuh jadi sahabat kita juga gitu. Jadi mainnya di rumah kita dah sering-sering gitu ya. Jadiin base camp tuh rumah kita ya. Atau kita cari teman-teman yang memang kita saring gitu ya. Ini kira-kira baik nih, udah kita anterin ke rumahnya, dia diundang ke rumah kita, diundang makan segala macem gitu ya, supaya kita bisa saring teman-temannya sesuai dengan orang yang memang keluarganya juga baik. Lalu kenali orang tua dari teman-teman anak kita itu, kenalin, malah silaturahim ya, supaya kita tahu kondisi background keluarganya seperti apa, sampai seperti itu. Makanya kan dibilang it take a village to raise a child ya. Kita membuahkan satu kampung untuk mendidik anak kita udah bener nih didiknya ya, udah berusaha sebaik-baik mungkin ya, tapi orang lain ternyata yang memberikan pengaruh yang buruk, tapi ya kita tetap mencoba ya dengan melakukan hal tersebut. Kemudian dampingi anak untuk menolak ajakan yang negatif. Say no ya, itu penting banget karena orang Indonesia takut banget ya, atau nggak enakan gitu ya, jadi apa-apa iya iya aja. Kemudian yang ini juga krusial ya, dampingi anak dalam penggunaan gadget, karena segala sesuatu sekarang diawali banyaknya dengan gadget ya. Orang pacaran online, kemudian ketemuan, yang akhirnya bisa berhubungan seksual pranikah, itu awalnya dari handphone dulu. Atau misalkan pornografi, game online, dan lain sebagainya. Jadi dampingi terus anak walaupun sudah remaja ya. Kemudian mendorong fokus. Nah, ini juga tadi sudah dijawab ya oleh Bapak Ibu, teman-teman. Alternatifnya apa nih positif untuk mengalihkan fokus? Karena kita manusia itu kan banyak banget yang mau dikerjain. Tapi kita punya alihkan fokusnya misalkan ke pendidikan, ke bakat minat, organisasi, ekstrakurikuler, apapun lah hobi misalnya gitu yang bisa dilakukan bersama-sama, mungkin libatkan dalam aktivitas orang tua biar anak itu misalkan tahu ya, ikut kajian ya, kemudian ajak ke rumah saudara-saudaranya, dia lihat aktivitas kita ya, sehingga memang banyak hal-hal yang dia lihat selain memang harus pacaran tadi ya. Kemudian yang terakhir sepertinya ini yang ini yang berat juga kita lakukan sebagai orang tua ya. Jadi role model anak. Nah, ini yang berat ya, kita pengen ngomong tapi gimana ya? Jadi kan sahabat sorry, ini bukan ini ya. Model role model ini ada yang salah ya. Jadi menjadi role model anak itu dalam hal apa? Ini salah ketik ya, belum dimasukin. Misalnya contoh ya, dalam hal ibadah ya, bagaimana kita sholat tahajudnya, bagaimana kita baca Qur'annya ya, bagaimana cara orang tua menjaga pandangannya ya. Kita sendiri nggak bisa jaga pandangan, masih jelalatan nyuruh anak untuk menjaga pandangannya, susah dong ya. Kemudian role model apa lagi? Role model dalam hal membangun keluarga Islami harmonis, berkah gitu ya, dengan cara-cara yang halal. Di rumah berantem mulu, bersin, bersin. Ah, nikahan nggak seru gitu. Karena mengerikan gitu misalnya, soalnya oh ya sama ibuku berantem terus gitu ya, gimana dong ya. Jadi kita memang harus mulai dari diri kita dulu ya. Nah, yang terakhir adalah doa dan berpasrah ya, tidak berhenti berdoa ya. Kita banyak doanya ya. Misalnya Robbi habli minas solehin gitu ya. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang memang orang-orang yang soleh kayak gitu ya. Kemudian di Quran surat Al-Furqan ya ayat 74 ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Dan orang yang berkata kepada Tuhannya, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Kemudian juga di Quran surat Ibrahim ya ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku, anak dan cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat ya. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Jadi kadang saya baru ya beberapa hari yang lalu dapat cerita ya, anaknya itu udah diapain aja ya, udah dikasih segala sesuatu yang memungkinkan ya, dikontrol ininya itu semua deh ya, tapi anaknya itu ya, ya naudzubillah, eh, semuanya dicoba ya, narkoba iya, pornografi iya, game iya, minum iya, padahal orang tuanya baik gitu ya. Kita mesti sadar ya bahwa Allah itulah yang memberikan hidayah. Innallaha yahdi may yasha. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir, kenapa anak saya seperti ini. Anak-anak kita itu selayaknya kita dahulu mungkin berproses ya. Jadi bersabar
bersabar membimbing. Kadang udah nggak tahan ya, sampai stres juga gitu orang tuanya. Tapi pasrah itu bukan berarti menyerah ya, tetapi percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penjaga anak-anak kita. Jadi kita bukan orang yang bisa merubah anak kita, tapi Allah yang merubah anak-anak kita, sehingga kita serahkan kepada sebaik-baiknya penjaga anak-anak kita. Seperti itu ya. Jadi quote terakhir ya, there are no perfect parents ya, and there are no perfect children, but there are plenty of perfect moments along the way. Jadi nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada juga anak yang sempurna, tapi kita bisa menciptakan momen-momen sempurna ya, yang bisa mendekatkan hubungan dengan anak ya. Kemudian mendidik itu ya, mendidik anak itu bukan sekedar tugas, tapi ladang pahala. Jadi setiap lelahmu, setiap doamu, dan setiap usahamu tercatat di sisi Allah, insya Allah ya, sebagai pemberat amal timbangan kita ya, sebagai seorang orang tua yang akan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Gitu. Terima kasih ya, keep in touch ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron jazakillah khair, Bu Nur. Sangat membuka wawasan kita ya. Ini untuk adik-adik, rupanya alhamdulillah banyak yang remaja yang mengikuti ini ya. Tadi dengan jawaban-jawaban yang memang secara remaja pandangannya seperti itu tentang pacaran Bu Nur ya. Bahkan beliau menyampaikan, udah dijawab semua nih yang beliau akan sampaikan, Masya Allah ya. Tadi kita harus mengikuti bagaimana anak-anak kita ya memandang tentang pacaran ya. Dan di sini disampaikan, tadi Bu Nur menyampaikan bahwa merupakan proses yang hormonal dan biologis yang memang normal Allah tetapkan demikian ya. Kemudian juga merupakan kebutuhan emosional. Kemudian juga sebagai eksplorasi diri serta pengaruh lingkungan serta sosial budayanya. Ya, tadi baru tahu adalah FOMO Bu Nur. Oh, kalau aku merasa ketinggalan, aku tidak mengikuti orang lain. Rupanya demikian ya anak-anak kita ya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana orang tua sebagai pembimbing perlu antisipasi dari jauh hari, kemudian membangun komunikasi secara terbuka, membangun kedekatan emosi sejak dini. Nah, ini mungkin 3 poin pertama ini yang tidak mudah. Astagfirullahaladzim. Mungkin bukan tidak mudah ya. Kita insya Allah bisa melakukan selama mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Insya Allah kita yakin ya. Tapi mungkin belum terbiasa. Apalagi saya, Bu Nur, udah lewat nih, sudah jadi nenek. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk anak-anak kami ya gitu. Kan masih ada Kemudian cucu-cucunya, Bu. betul ya, generasi masih berlanjut ya. Kemudian Mm-mm. juga menjaga lingkungan pergaulan anak kita, mendorong fokus pada pengembangan diri, kemudian menjadi role model untuk anak meskipun tadi Bu Nur sampaikan tidak mudah ya, tapi insya Allah kita perlu lakukan ya gitu. Nah, kalaupun misalnya orang tua merasa banyak kekurangan ya, alhamdulillah dengan lingkungan yang baik ya kita bisa cari ya, kita bisa dalam tanda petik menitipkan ya anak-anak kita pada mereka. Dan tentu saja doa dan berpasrah dalam arti pasrah di sini tadi diingatkan bahwa Allah yang di atas segalanya yang akan mengawal usaha kita dengan baik ya. Masya Allah. Jazakallah khair Bu Nur yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya di uh, chat room. Ya, baik. Ini sepertinya belum ada pertanyaan dari eh, yang hadir ya. Atau mungkin ada yang berkenan untuk langsung bertanya, dipersilakan untuk raise hand saja. Mangga. Ya, Masya Allah. Sepertinya pada terpana ini sesuatu yang kita lakukan, tapi kita diingatkan itu, wah gitu ya. Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah ini ada operator Firman Taha Yasin. Dipersilakan. Mohon kalau bisa open kamera ya. Silakan, Mas operator. Ya baik Bu, mohon maaf nih, kayaknya belum bisa on kamera, khawatir nanti terganggu operatornya. Begitu. Baik, Ya, tafadhol. secara perkenalkan, nama saya Firman Hasin, merupakan mahasiswa TIN angkatan 58. Ya, pertama Semester 8 ya mungkin sekarang ya. ya semester 8. Yang ingin saya tanyakan terkait ini Bu. Bagaimana pandangan terkait ya, para pakar terkait kebiasaan dari warga Indonesia yang apabila menemukan seseorang yang berhubungan secara dia belum belum apa belum nikah, ketika itu juga langsung dinikahkan. Bagaimana menurut pakar akan hal ini? Karena secara agama itu merupakan hal yang salah karena nikah secara keterpaksaan karena kondisi tersebut. Namun untuk para pakar keluarga, apakah ini termasuk hal yang disarankan atau tidak dan bagaimana pendapatnya? Kemudian saya juga izin menyampaikan tadi pertanyaan waktu di pertengahan
itu sesi menyampaikan materi itu terus terkait ngefans. Bagaimana pandangannya terkait kalau ngefans sesama gender, apakah boleh atau enggak gitu. Mungkin ini juga ada Bu, nanti bisa dimention oleh eh, moderator terkait ini pertanyaan dari Ibu Diana. Mungkin untuk sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Firman Taha Yasin. Dipersilakan Ibu Nur, atau ini ada satu pertanyaan lagi, apakah akan dikumpulkan dulu Enggak, ini kayaknya ada pertanyaan dari pemuda Masjid tadi? Cisauk ya kayaknya. Pengaturan gadget Ini, buat anak ya. oh ya, mohon. Ini di dalam ya ini Dedi ya pemuda mencuci sawu ya. Ini kayaknya temannya Bang Jaya ini beliau. Iya kali. Ya, Kemudian ada kemudian pertanyaan dari Mbak Zahrani ya tadi di atas tuh. ya, Kalau oh nggak ya, sadar kalau itu pacaran masuknya pacaran apa oh, enggak? Masya Allah, ya ya ya. Lalu kalau ngefans dengan sesama gender boleh enggak ya? Baik Oke, ya, baik saya jawab ya Bu. Mangga ya, kalau masih masih ada yang mau curhat gitu ya, adik-adik, mahasiswa atau bapak ibu ya, yang nah, mungkin sedang mendidik anak-anaknya, boleh ya nanti raise hand juga atau nah, di kolom chat ya. Jadi yang pertama ya, pertanyaannya dari Mas Firman dari TIN ya. Bagaimana dengan kebiasaan di masyarakat kita ketika gap gitu ya, orang yang memiliki yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah, kemudian ketika di gap itu akhirnya dinikahkan gitu ya, langsung dinikahkan. Kita perlu kalau untuk jawaban ini ya kita perlu lihat dulu apakah memang selalu seperti itu ya. Tapi mungkin kalau Mas Firman mungkin melihatnya sering ya ada kejadian-kejadian seperti itu. Sebetulnya kita tidak boleh melakukan segala sesuatu itu terburu-buru, betul ya, Bu ya. Kita perlu dulu cari apa namanya, kenapa sih ya, apa sih yang terjadi ya. Yang sering kita sekarang ini ya menjadi sebuah pola perilaku kita ya adalah berperilaku impulsif ya. Impulsif itu adalah kita melakukan sesuatu hal tanpa berpikir terlebih dahulu, ya, tanpa berpikir panjang ya. Kalau orang tidak impulsif ya artinya segala sesuatu dipikirkan dulu ya konsekuensinya. Sepertinya banyak eh, kemaksiatan, banyak keburukan-keburukan yang nggak jadi dilakukan gitu ya. Karena kita berpikir dulu bagaimana sih efeknya dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana kalau misalkan dinikahkan secara terpaksa ya? Apa yang harus dilakukan ya? Kalau seperti itu dikembalikan lagi sih kepada yang bersangkutan begitu ya, kemudian keluarganya, eh, dan segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu ya, dan tidak boleh kita gegabah dalam mengambil keputusan. Bahkan sekarang mungkin ya kalau di Indonesia juga menikahkan ketika sudah hamil gitu ya. Nah itu juga perlu ada pembahasan secara syar'inya gitu ya, bagaimana apa yang harus dilakukan ya. Karena ketika wanita itu hamil nanti nasabnya ikut ke ibu begitu kan kalau menurut Islam ya, jadi bukan ke ayahnya. Jadi kasihan banget ini anak ya. Em, jadi tidak, walaupun dia ada ayahnya tapi nasabnya ikut ke ibu seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu, tidak ujuk-ujuk gitu ya, mencari hal yang paling baik untuk dilakukan. Walaupun kalau dalam konteks seperti ini kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik dari yang semuanya yang buruk gitu. Apa yang baik dari ada orang yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah gitu ya, berhubungan badan seperti itu tuh ya Allah, itu adalah sebuah dosa dan juga keburukan ya yang memang tidak bisa menjaga kesucian diri seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, tadi pertanyaannya bagaimana untuk pengaturan gadget ya. Ini sebetulnya untuk pengaturan gadget ini pemuda Masjid Tisauk yang atau namanya siapa sudah ada aturannya ya, baik di apa para pakar ya, sebagai contoh dari American Pediatrics atau WHO juga sudah memberikan apa batasan-batasan ya untuk anak dalam penggunaan dengan gadget. Misalnya ya, anak usia 2 tahun ke bawah itu tidak disarankan melihat gadget ya atau menggunakan gadget sama sekali ya. Jadi kalau misalkan baru masih bayi dong udah dikasih mainan berupa gadget ya itu sangat keliru ya. Karena mereka betul-betul makhluk ya imut yang lucu itu ya, masih perlu berkembang. Dia harus melihat manusia yang normal gitu ya, artinya yang bisa terlihat secara kasat mata, kemudian menyontohkan hal-hal yang baik ya.
gadget itu banyak terbukti ya membuat anak itu mengalami keterlambatan perkembangan. Misalnya itu ya. Kemudian usia 2 tahun ke atas itu bertahap dikasih waktu per harinya ya ataupun per minggunya. Dan itu memang sampai usia seperti kita pun sebetulnya ya itu ada batasan-batasan untuk dari sisi waktu ya karena itu akan terkait dengan bagaimana kesehatan mata kita ya kesehatan pola tidur kita dan lain sebagainya. Jadi gunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja ya. Kalaupun untuk hiburan kita gunakan tidak sepenuhnya hiburan kita itu harus gadget lagi ya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang secara fisik sehingga kita jadi lebih sehat. Kemudian kalau untuk saya tambahan dari saya adalah ketika pengaturan gadget ini harus disesuaikan ya dengan kebutuhan anak begitu. Kemudian kita harus membuat rules-rules tertentu, misalnya contoh ya, kalau di rumah saya kita tidak boleh menggunakan gadget ya untuk anak di dalam ruangan begitu ya. Jadi di dalam ruangannya nggak boleh. Harus di luar ruangan. Di ruang publik kita nggak tahu nanti anaknya mau lihat apa gitu ya. Kemudian HP gitu gadget itu tidak dibelikan tapi dipinjamkan. Untuk anak saya sih belum ya sampai anak usia umur sekarang 8 tahun belum punya dan memang belum dikasih. Paling seminggu dikasih 1 jam ya per minggu. Kemudian kita banyakin, tapi emang capek sih ya ibu bapak ya. Jadi kan anaknya maunya main sama kita terus gitu, deket sama kita terus. Kita jadi mau kerja, jadi harus main ya, harus bacain dia, harus ngobrol sama dia. Tapi itulah konsekuensi jadi orang tua ya. Memang orang tua itu memberikan gadget supaya anak tenang sih ya, supaya anak-anak anteng. Tapi apakah itu jadi ya, kita tugasnya jadi gabut gitu ya? Karena itulah tugas orang tua. Seperti itu kira-kira kalau untuk pengaturan gadget. Kemudian kalau nggak sadar kalau itu pacaran, masuknya pacaran atau enggak? Kenapa nggak sadarnya? Ya kalau dalam Islam sih kita akan balik ke dalam kalau pasalnya adalah ketidaktahuan ya itu kan nggak berdosa. Tapi kan kamu udah tahu nih sekarang, jadi udah masuk argonya gitu. Jadi kalau dulu nggak tahu ya nggak ngerti kalau itu pacaran ya udah lupakan aja ya bertobat pada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni insya Allah ya. Nah, kalau ngefans sesama gender boleh nggak? Sebetulnya ngefans ya dalam artian kita tuh mengagumi ya. Lawan jenis pun boleh ya, tapi kita mengagumi apanya? Misalnya kita kurang kagum apa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau dengan penceramah favorit kita. Kita kita misalnya ya ada yang suka dengan Ustadz Somad ya Ustadz Adi Hidayat misalnya saya sebagai seorang perempuan ya suka sama ya yang lain lah misalnya pakar-pakar ilmu yang memang saya kagumi ilmunya, kehebatannya dalam misalnya menulis dan lain sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa ya, tapi tidak perlu dimasukkan dalam hati ya. Artinya sekedar kita apa ya namanya mengagumi karyanya ya, mengagumi kepribadiannya, mengagumi kebaikannya. Stop sampai situ saja. Tidak perlu secara detail gitu ya di gunting-gunting. Kalau dulu kan masih muda begitu ya, digunting-gunting ya siapa yang suka siapa masukin ke dalam namanya juga anak muda dulu ya. Tapi kalau udah tahu ngapain juga hal-hal yang seperti itu karena takutnya ya kita tuh manusia punya pikiran. Pikiran ini kadang-kadang tuh ya sibuk banget mikirin hal-hal yang nggak perlu kita pikirin ya. Dia tuh adalah tempat yang paling sibuk nih di dalam pikiran kita nih ya. Kadang liar ya. Ada foto, ih bibirnya gitu ya dontor gitu ya kan doer aduh cantiknya rambutnya lama-lama mikir macam-macam itu yang kita tidak mau gitu jadi sebaiknya ya nggak usah dilihat orang lihat aja anak kita sendiri masya Allah kalau udah punya anak lihat orang tua masya Allah rambutnya udah putih gitu ya udah keriput luar biasa nih orang tua saya udah tua misalnya gitu atau orang-orang yang memang halal kita lihat kita nikmati dia gitu ya artinya kita bisa lihat dengan apa namanya kalau saya misalnya lihat suami saya sendiri ya boleh ya tapi setan lucu nih ya kita ngelihat suami gedeg ya kalau orang Betawi bilang gitu kesel kesel aja bawaannya kalau ngelihat orang-orang terdekat tapi kalau lihat orang lain kayaknya gitu ya nah itulah setan membuat kita akhirnya mengagumi orang-orang yang harusnya kita tidak kagumi gitu apalagi kalau sesama gender boleh nggak boleh dong ya tapi sama ya kalau sekarang kita nggak bisa apa ya namanya eh, kita tetap harus hati-hati ya kita boleh mengagumi ya segala macam tapi tetap aja ya secukupnya saja ya karena namanya manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memang sudah
wafat ya husnul khotimah ya, para salafus solih ya, kita nggak tahu ujung akhir kehidupan dia seperti apa gitu. Jadi kita mengagumi orang yang biasa-biasa aja ya, nggak usah terlalu memuja gitu ya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Nur. Eh, kita masih banyak pertanyaan di chat room, tapi kayak persilakan yang raise hand, Ibu Evi Anisaati, silakan Ibu. Terima kasih. Dengar nggih suara saya? Ya, terdengar Bu. Ya Bu. Ibu dari Jawa ini. Assalamualaikum dari Malang. Oh, Assalamualaikum Masa warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. saya Elvi Anis, alumni GMSK 21. Masya Allah. Sekarang jadi Kepala Halal Center di Universitas Muhammadiyah Malang. Masya Allah. Ibu Barakallah. Islamia, terima kasih atas pencerahannya. Tadi mendengarkan data tentang survei itu kok agak mengkhawatirkan ya. Jadi boleh boleh saya mungkin urun saran bagi kita semua ini, barangkali bisa ditambahkan materi tentang tandanya balik bagi laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Jadi itu barangkali yang mempengaruhi satu, apa istilahnya tadi ya. Jadi laki-laki kan lebih lebih tinggi daya apa itu hormon apa seksualitasnya. Kemudian juga barangkali juga bisa dikaitkan dengan batas aurat di Al-Qur'an. Ya. Ya, makanya perempuan itu lebih banyak yang harus ditutupi karena laki-laki itu yang mimpi, kalau perempuan kan tidak mimpi. Nah, itu mohon bisa ditambahkan. Dan yang paling penting, mari sama-sama materi seperti ini itu sebenarnya sebaiknya disampaikan kepada dinas pendidikan sejak dini. Gitu, apakah dari SD, SMP, atau SMA, itu supaya masuk di dalam, disisipkan di beberapa mata pelajaran. Bisa biologi yang juga bisa menyentuh dari aspek apa istilahnya tadi hormon dan lain-lain, atau agama Islam yang juga dikaitkan dengan biologi, seksologi. Selama ini tuh belum ada ya materi-materi demikian yang dipahamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan materi yang seperti ini, jadi yang kaitannya dengan biologi, fisiologi, itu juga bisa dikaitkan dengan syariah yang kita diwajibkan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, Ibu Yudiwanti dan Ibu Islamiyah, matur nuwun sanget. Sama-sama guru kita, jadi mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan menjadi Masya Allah. kurikulum nasional. Itu Masya saja Allah. dari saya. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Elvi Alfi Anis. Anis ya. Ini Inggih, sedikit menyampaikan Ibu Nur kan dari IKK. IKK itu dulu adalah GMSK. gizi Iya. Bu. Jadi sejak betul ya. 2007 Kami dapat mata menjadi gizi kuliah sendiri itu. dan IKK. Jadi masih Inggih. masih ada itu, masih satu Heeh. alumni insya Allah ya. Iya Baik, betul. terima kasih Bu Nur. Silahkan Ibu. Ya Bu, ini sebetulnya sih kalau Bu dari Bu Elvi ya lebih ke masukan ya Bu ya. Kita betul-betul paham sekali ya bahwa ya memang mengkhawatirkan dan memang ini perlu disampaikan dari berbagai ya berbagai media ya, cara dan juga penyampainya tadi dari sekolah-sekolah misalnya. Em, Mungkin kalau Bapak Ibu ingat ya, teman-teman juga di sini bisa mengingat kapan sih, siapa sih yang pertama kali menyampaikan tentang misalnya kalau laki-laki mimpi basah gitu. Kemudian yang perempuan tentang menstruasi, bagaimana perubahan-perubahan pada diri kita itu, ya bagaimana mandi wajib. Itu siapa yang nyampein? Ayo. Mungkin bervariasi ya. Kalau ini Bu Nur, kok di Mm, sekolah Islam tuh ada sisi seperti itu. Biasanya mm, anak mm, kelas mm, 5, mm. kelas 6 ya. Tapi kayaknya perlu lebih lebih dinikan ya. Waduh, di Betul, negeri betul. saya juga bertanya-tanya siapa yang menyampaikan di sekolah Mm-mm. negeri. Betul. Betul. Ya Mestinya memang disisipkan ya di bisa disisipkan pelajaran-pelajaran. betul sekali. Dan memang Inggih. penyampaian hal seperti ini kan dianggap tabu ya. Artinya Ya, sesuatu hal yang gitu ya. Padahal ini suatu yang perlu disampaikan nih benar-benar ilmu wajib ya yang setiap orang pasti akan melewati ini sehingga sebetulnya memang harus sekali ya disampaikan dengan cara yang bijaksana begitu ya. Kan kalau ke anak-anak juga pendekatannya juga berbeda ya. Ke teman-teman juga pasti berbeda ketika di awal kita udah bilang dosa ya aurat
itu wah anak-anak udah yang males gitu ya. Tapi kalau misalkan disampaikan misalnya nggak apa kok, wajar kok, kamu suka ya. Iya, emang begitu gitu ya. Misalnya kita coba memahami dulu, tapi ada caranya loh. Gimana tuh? Nah kan itu akan lebih masuk. Saya setuju sekali ini disampaikan di dinas pendidikan, ke dinas pendidikan dan ke sekolah-sekolah ya. Tapi antisipasi ya, memang ini sebetulnya adalah tugas utama orang tua. Ya, Ya, jadi orang betul. tua yang harus belajar dulu memastikan di rumah-rumah mereka ya sudah disampaikan. Jadi nanti kalau dari sekolah ya opsional. Tapi kan masalahnya seberapa banyak orang tua yang mengikuti hal-hal yang seperti ini gitu ya. Banyak orang tua yang nggak tahu, bahkan nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya ya. Ya semoga untuk Bapak Ibu yang di sini ya, kemudian teman-teman setidaknya lumayan lah, udah ada bekalan sedikit lah. Tapi tetap harus banyak belajar lagi ya. Kemudian banyak berdiskusi sehingga nanti kita juga sudah punya apa namanya planning ya bagaimana cara menyampaikan itu kepada anak-anak kita ataupun ya anak-anak orang lain juga tetangga gitu mungkin atau saudara-saudara ya sehingga ya ini bisa tersampaikan dengan baik begitu sih Ibu ya. Ya, Masya Allah ya. Betul Bu Nur ya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, kan anak itu lahir dalam badan fitrah, orang tuanya yang mewarnai. Selanjutnya yang utama adalah orang tua ya, Masya Allah. Mas Zekwan, ini sebagai MC, kita masih punya waktu sampai jam berapa ya? Kalau berdasarkan jadwal Mas sampai jam 7.15, sekarang udah jam 7.13. Banyak Bagaimana banget nih nih Mas? pertanyaannya nih ya. Em, ya sepertinya sudah lewat sih Bu ya. Ini banyak sekali ini pertanyaan di chat room. Terima kasih Alhamdulillah. pada Mbak Jana yang sudah merangkumkan tadi pertanyaan dari Mbak Zahrani. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ibu Nur. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Ini ada banyak. Mungkin saya ambil saja yang ini ya, yang paling atas ya. Karena kita juga dibatasi waktu. Ini karena di IPB sekarang masih kuliah. Jadi kuliah tetap seperti Tenang, biasa, praktikum jam betul. 7, kuliah jam 8. Mm-mm. Baik, Bu Nur ini pertanyaan dari Lutfi Ilham Hidayat. Oh, tadi sudah ya tentang FOMO tadi ya, mohon maaf ya. Kemudian dari Mbak Rahma ya, terima kasih atas materinya Ibu, sangat insightful. Izin bertanya, tadi terdapat salah satu alasan yang menyebabkan anak pacaran adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Namun, ketika perhatian sudah cukup baik emosional dan fisik, tetapi kenapa anak masih tetap pacaran? Mungkin seperti itu ya, mohon jawaban dari Ibu Nur. Oke, baik. Em, karena tadi faktornya kan banyak ya, Mas ya. Ya Bu ya, tadi kan faktornya itu kan nggak hanya satu. Bisa jadi dia udah cukup di rumah, tapi pengaruh temannya terlalu kuat. Nah, bisa jadi begitu ya. Hmm. Walaupun misalnya dia udah mendapatkan kecukupan secara eh, kehangatan dan lain sebagainya, tapi di lingkungannya nggak diterima misalnya gitu. Semuanya pacaran, akhirnya ikut pacaran juga ya backstreet misalnya gitu. Atau misalkan tadi kan ada jawaban dari Bapak Ibu semua tadi ya, teman-teman, dikejar-kejar gitu. Di Ya. ada orang yang bucin ya. Awalnya nggak mau gitu, tapi kamu adalah matahariku lah tiap hari digituin ya. Karena lama-lama luluh juga ya. Oke, saya kurang satu tadi yang saya sampaikan adalah ya kenapa masih orang pacaran juga ya tadi karena mungkin pemikiran udah tahu itu nggak bener ya. Hati juga mungkin sudah mengingkari, tapi keteguhan ya orang itu untuk akhirnya takut sama Allah. Nah, ini nih yang sulit ya. Maksudnya yang akhirnya membuat orang itu ya udah deh nyerah gitu ya dengan keadaan. Bisa dan ini ada kaitannya dengan spiritualitas juga ya. Bagaimana orang yang lebih mungkin lebih secara religius ya, dia lebih patuh gitu ya, lebih memang dekat dengan Allah itu akhirnya bisa menjadi faktor yang penentu ya apakah dia betul-betul mau menghindari ya ataukah dia tetap terjerumus gitu ya ke dalam tadi godaan. Karena untuk sekarang ini godaan itu nggak cuma internal ya, tapi eksternal gitu ya, baik dari luar, baik dari dalam, digempur habis-habisan gitu ya, sehingga akhirnya kita telak juga apa namanya menyerah juga akhirnya pacaran juga atau melakukan maksiat juga nggak mau sebenarnya gitu nggak mau tapi ya gimana dong kalau udah nyobain kok enak gitu terusan deh gitu ya mungkin saya izin ya Bu mau eh, jawab yang terakhir nih kayaknya Oh rame iya iya, banget tuh silakan. ininya rame banget nih apa bahasannya bahkan ada teman-temannya yang udah balesin di bawah ya karena ini juga suatu hal yang penting ya terkait dengan ta'aruf ya.
bagaimana ya kan solusinya ta'aruf ya atau menikah sebenarnya ya menikah. Tapi bagaimana cara menerima segala sikapnya karena belum kenal seluruhnya dan berujung ketidaknyamanan di rumah tangga ya. Nah, di sini teman-temannya udah balas nih ada syukri ya dalam proses ta'aruf akan diberikan waktu penjajakan ya dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang ikut ta'aruf sudah serius untuk beribadah terpanjang menikah untuk diketahui putusan final tetap kembali ke calon apakah lanjut atau tidak ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik. Sekarang itu kita sudah terpapar ya oleh media-media cara-cara ta'aruf yang aneh. Kan film-film kita banyak tuh sekarang ya di layar lebar, ta'aruf lah apalah gitu ya. Coba-coba dipelajari lagi, apa benar ta'arufnya begitu ya. Ta'aruf itu kan sebenarnya saling mengenal ya. Saling mengenalnya itu seperti apa ya. Jadi begini, konsepnya sebetulnya adalah bedanya ta'aruf dengan kita misalnya open recruitment sendiri atau ya kita nembak sendiri walaupun itu sebenarnya nggak apa-apa asal caranya baik ya. Supaya kita itu sebetulnya menetralkan hati kita gitu. Yang repot kan tadi di sudah ada di jawaban saya tadi ya. Kalau udah cinta susah gitu. Ya mau kekurangannya apapun sudah tertutupi, udah sayang, udah cinta, kayaknya nggak bisa lagi tanpa dia. Dah, itu yang repot ya. Dan itu yang tidak kita inginkan. Dan sering banyak kejadian pacarannya 5 tahun, 8 tahun, 1 tahun udah bercerai misalnya gitu ya. Ya, karena ya banyak hal. Nah, kalau taruh itu seperti apa? Kita seperti open recruitment ketika penjajakan pekerjaan. Kayak gitu mirip ya. Jadi kita butuh nih kepala rumah tangga. Apa requirement yang kita butuhkan buat buat suami kita ya? Pasti ya soleh. Solehnya itu apa? Kita kasih kriteria-kriteria yang kita butuhkan ya. Misalnya ke masjid 5 waktu, misalnya gitu ya. Kemudian punya semangat keislaman yang senang belajar Islam, misalnya punya hafalan berapa juz, bisa baca Quran dan lain sebagainya dari sisi materi dari apa segala macam. Dan kita sesuaikan juga kita memandang diri kita. Ya, jadi kita seperti apa kan carinya yang sekufu ya. Jangan kita mau sangat idealis gitu ya, tapi kita cari memang yang memang calon kita itu ya kita harapkan untuk bisa membimbing kita ya, bisa membersamai kita sampai dengan akhirat nanti seperti itu. Nah, kemudian kita open kita belum ada siapapun orang yang mengisi itu sehingga kita bisa dari mana aja dari orang tua boleh dari teman boleh dari tetangga boleh siapapun boleh asal sesuai dengan kriteria ya setelah itu nanti ada penjajakan betul ya misalnya kalau orang saya sering beberapa kali ya orang masuk ke dalam ruang konseling ya akhirnya bermasalah dengan pernikahannya karena ta'aruf tadi saya tanya ta'arufnya gimana itu mah bukan ta'aruf kayak katanya doang iya kita nggak pacaran bu ya kita nggak pacaran kita ta'aruf terus ta'arufnya kayak gimana ya seperti biasa sih ya penjajakan dulu jalan bareng dulu ah itu mah bukan ta'aruf namanya orang tuh sekarang bilangnya ta'aruf itu ya penyempitan makna apa gimana ya jadi nggak pacaran lama pacaran sebentar Oh. enak aja gitu ya intinya kalau ta'aruf kita nggak memang nggak kenal ya, atau ya kita nggak terlalu mengenal dia ya kemudian dan itu bisa banyak orang juga ya kalau misalkan kita sudah punya kriteria seperti itu ketika ada kriteria yang emang tidak masuk di kita ya kita dengan santai ya bisa bilang ya kita nggak cocok gitu dan kita akhirnya bisa beralih kepada yang lain lagi dan penjajakan untuk pernikahan ini bukan hanya kita sebagai apa namanya orang yang akan menikah tapi juga keluarga apakah cocok keluarganya kita udah oke nih ternyata orang tua kita enggak dah janganlah jauh-jauh gitu misalnya ya jangan terlalu apa namanya di mana gitu atau luar negeri nah itu kan harusnya dari awal kita sudah duduk bareng sama orang tua Bapak Ibu mau yang kayak gimana gitu ya. Nah, biasanya yang akhirnya menjadi permasalahan karena kita sudah suka duluan sama orang gitu ya. Kemudian kita maunya dia sedangkan berbeda dengan keinginan dari orang tua gitu. Kemudian akhirnya jadi ribut ya. Kalau kalau saya bilang gini, bisa nggak sih kita cari ya dua-duanya oke dari orang tua oke dari kita juga oke ya akan kembali kepada kita ya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir bahwa yang apa perlu untuk tidak memiliki kecenderungan hati kepada calon pasangan kita itu ya sampai betul-betul halalan thayyiban ya udah saya terima nikahnya dan kawinnya nah itu baru nah suami saya istri saya ini boleh deh kita ngapa-ngapain ya tapi sebelum itu kalau saya dulu ya sama suami bahkan saya SMS aja nggak mau dulu kan SMS ya Iya, iya. kita semuanya melalui perantara ya jadi dari adik saya eh,
kayak gengsi ya bukan gitu ya, tapi memang pokoknya nggak mau kontak sama sekali. Saya pengen menjaga hati ya, supaya nanti kalau ada apa-apa kan belum tentu berjodoh ya, terus saya udah sedih duluan ya kalau misalkan suka atau gimana. Jadi setelah pernikahan ya baru punya nomor teleponnya ya, kemudian baru ya terserah dah mau ngapain kayak kalau udah nikah ya. Kayak gitu. Jadi Betul. mungkin itu yang perlu teman-teman ya, yang mungkin masih muda sekarang tuh ketahui ya, bahwa ta'aruf itu tidak sesederhana yang mungkin dilihat sejauh ini ya, tapi tujuannya adalah untuk mengenal, dan bagaimana cara mengenalnya itu memang prosesnya akan panjang ya. Dari mulai tadi kita tahu biodatanya, kemudian kita tahu kepribadiannya. Dari mana kepribadiannya itu? Kita bisa tanya teman-teman terdekatnya, bisa lihat keluarganya. Kalau saya pribadi sih waktu itu keluarga datang ke sana ya, interview. Ini ke masjid nggak nih, orang tuanya baik apa enggak, anaknya suka apa, apa ya misalnya punya masalah-masalah ya, pokoknya ada orang-orang yang memang jadi intel lah kayak gitu ya. Kemudian baru pertemuan dua keluarga bicara gitu ya, kira-kira cocok atau enggak ya. Dan memang proses, kalau saya kan psikolog ya, jadi saya waktu itu pakai tes-tes psikologi juga. Ah, Ya suruh gambar ya, saya pengen lihat nih kepribadiannya gimana, kan lumayan ya ilmu dipakai sendiri gitu. Jadi alhamdulillah. Apakah sempurna suami saya? Enggak ya. Apakah saya sempurna buat suami saya? Enggak ya. Tetap aja ada hal-hal yang memang jadi apa namanya, catatan-catatan, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk melakukan itu dengan the right way ya, dengan coba cara yang memang Allah, dan mudah-mudahan Allah dan Rasulnya ridhoi, seperti itu. Mungkin itu ya Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, syukron jazakallah khair. Ah, itu Bang Amar mau sekolah ya? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ini kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, mohon maaf tidak ada waktu lagi ya. Mungkin nanti dari Ustaz Soni, mohon maaf kalau mungkin nanti akan di itu ya Ustaz ya, akan di apa diunggah di YouTube Al-Hur ya Ustaz ya. Nanti kan bisa ada tempat untuk membuat Bu Nur memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada ya secara tertulis. Alhamdulillah ya. Baik, Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Boleh kayak ini Alhamdulillah juga sekali. Bu, Ya, di apa namanya, bertanya di platform media sosial saya ya, di oh DM iya, aja iya. ya. Tadi Huga Indonesia, dan sini saya cek ini lagi ya, saya tulis lagi, ntar insya Allah kita jawab di situ ya. Masya Allah, ya Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tentang jodoh, kita harus yakin bahwa di kita masing-masing sudah ada jodohnya. Karena kita masing-masing sebagaimana Rasulullah sabdakan, pada waktu kita pada 120 hari dalam kandungan ibu kita masing-masing, Allah tetapkan 4 perkara. Rezekinya, kemudian amalnya, ajalnya, dan ia celaka atau bahagia. Jodoh adalah bagian dari rezeki ya. Jadi ini bisa menjadi apa, penguat kita ya, manakala ini para yang muda-muda ini tertarik dengan yang lawan jenis. Pertama bersyukur dulu, alhamdulillah berarti normal ya Bu Nur ya. Alhamdulillah disyukuri, tapi jangan dilanjutkan. Ya, kalau dilanjutkan nanti setan yang bicara. Dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sekalian. Ya, Masya Allah, tidak usah khawatir. Ya, Allah sudah sediakan jodoh kita. Hanya nanti waktunya kapan ya. Oleh karena itu, kalau dari almarhum suami saya itu mengistilahkan sebagai mencocokkan dengan takdir mencari jodoh itu ya. Nah, kalau sudah pada waktunya, insya Allah akan disampaikan. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah kita sangat bersyukur hari ini banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Baik bagi yang muda maupun bagi yang sudah tua seperti saya ya. Nenek kita buat cucu-cucu ya. Dan untuk para pemuda ini, pemuda adalah apa ini ya, iron stock ya. Jadi mari kita lihat bahwa di banyak negara pemuda mengambil peran untuk mengubah sejarah. Tahun 98 itu ada puisi yang sangat apa fenomenal ya dari Pak Taufik Ismail, judulnya Takut. Apa katanya? Mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada dekan. Dekan takut pada menteri. Menteri takut pada presiden. Presiden takut pada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang kemudian menjadikan reformasi waktu itu Allah izinkan terjadi ya. Jadi mari kita sangat bersemangat untuk kembali sebagai hamba Allah, kita pelajari betul apa yang Allah kehendaki kita sebagai hambanya. Kita mencontoh pada Rasulullah, contoh yang nyata yang bisa kita bisa gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kewajiban kita untuk mencontoh Rasulullah. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ibu Nur. Ya, kemudian Ustadz Sony yang masih mengawal, saya juga mencatat nih dari Bapak Ibu dosen IPB juga Pak ada Pak Dr. Lukman Baga, ada Dr. Deden, ya ada dari jauh-jauh dari ada tadi dari Depok Ibu Nina terima kasih ya. Kemudian ada dari USU tadi
Ya, Masya Allah, terima kasih. Ya juga adik-adik sekalian. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam sudah disampaikan, mohon maaf karena tidak bisa dijawab langsung ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya atau ada tempat di YouTube Al-Huriyah untuk bisa Bapak Ibu membaca lagi ya pertanyaan dan jawaban dari Bu Nur atau tadi langsung ke platform yang sudah Bu Nur kembangkan ya. Alhamdulillah terima kasih ya. Al-Hakumi Rabbik Falatakuna minal mumtarin ya. Benar datangnya dari Allah dan kita semua untuk harus menerima kebenaran tersebut ya. Saya mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan selama mengawal eh, diskusi pagi ini ya, presentasi di Bu Nur dari jurusir yang sangat menarik ya. Semoga ini mencerahkan kita dan menguatkan kita sebagai hamba Allah untuk mendapat kehidupan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan ini tambah berkah. Saya mohon maaf terhadap berkenan sekali lagi. Terima kasih kepada panitia dan kepada semua yang hadir dan kepada Kak Zekwan ya, saya kembalikan sebagai MC ya. Terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yudiwanti yang telah memandu jalannya acara pada em, hari ini terkait dengan materi dan juga Ibu Nur Islamiyah yang telah memberikan materinya yang pada pagi hari ini terlihat sangat seru ya terkait dengan diskusinya. Banyak banget yang diskusi di kolom chat dan juga secara berbicara on mic. Oleh karena itu, em, di sini akan ada pemberian sertifikat kepada Bu Nur Islamiyah yang akan diberikan oleh Bapak Sony Trisan. Pada operator mungkin bisa ditampilkan sertifikatnya. Baik, terima kasih Mbak Nur ya atas ilmu dan pengalamannya tadi. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin ini merupakan awalan nanti kita buat program-program serupa dengan tema-tema yang update lainnya gitu ya. Insya Allah kami dari DKM dengan dikomandoi Bu Yudi akan terus mengawal program-program ini karena sangat up to date di dalam pergaulan khususnya di kampus maupun di luar kampus. Demikian Mbak Nur, mudah-mudahan diterima. Terima kasih banyak Pak, sangat diterima dengan baik. Insya Allah bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatannya Pak Seni ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Sony Trisan dan juga Ibu Nur Islamiyah. Teman-teman semuanya, insya Allah selanjutnya akan ada pengumuman-pengumuman. Yang pertama terkait dengan agenda Ramadan kita pada hari ini. Insya Allah hari ini akan diadakan kajian senja, Ba'da Asar, dan juga akan dilanjutkan nanti untuk berbuka puasa. Selanjutnya pada Ba'da Isya, insya Allah akan ada sholat tarawih yang insya Allah diimami oleh imam muda, pelita baca batch 2, Nabil Zulfa Maulana. Dan juga pada esok hari, insya Allah kita akan bertemu lagi di jam yang sama untuk kajian inspirasi mengenai tadabur Al-Quran. Yang insya Allah menjadi pematerinya adalah Ketua Umum DKM Al-Huriyah IPB kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Munif. Ya, silakan teman-teman untuk diagendakan kembali di jam yang sama di esok hari. Selanjutnya, pengumuman terkait dengan donasi. Mungkin bisa ditampilkan, operator. Ya, ini merupakan update donasi MBG atau makan berbuka gratis dan juga MSG, makan sahur gratis per 4 Maret 2025. Total dana yang masuk, donasi yang masuk sebesar 83.163.776 rupiah. Yang sudah tersalurkan yaitu untuk MBG 3.980 dan juga untuk makan sahurnya 1.500 porsi. Nah, bagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang ingin berdonasi, silahkan bisa em, lewat KRIS ya, Infak Al-Huriyah IPB, lewat BSI ataupun BNI. Kalau misalnya per paket pun juga bisa. Di sini untuk MSG-nya itu 20.000 per paketnya dan juga 25.000 untuk per paket MBG. Nah, selanjutnya akan ada penayangan video. Mungkin operator bisa ditampilkan.
Mungkin suaranya ya. Kegiatan berbuka dan sahur gratis di Masjid Al-Huriyah IPB dengan total 1000 porsi untuk berbuka dan juga 500 porsi sahur setiap harinya. Dana ini akan digunakan untuk memastikan setiap porsi makanan yang disajikan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan jamaah. Saya yakin masih banyak yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk berdonasi. Padahal caranya gampang banget. Tinggal klik menggunakan kris ataupun menggunakan e-banking kalian. Mari bersama-sama kita bantu wujudkan keberkahan Ramadan ini dengan berdonasi agar kegiatan berbuka dan sahur gratis ini terus berlangsung setiap harinya. Setiap sumbangan Anda sangat berarti untuk kelancaran acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sebuah gambaran terkait dengan bagaimana penyaluran dari dana-dana ini. Kurang lebih 35 juta dibutuhkan dalam satu harinya untuk menu berbuka gratis dan juga untuk sahur gratis. Jadi bagi saudara-saudara, ibu dan juga bapak yang ingin untuk berdonasi, silahkan bisa nih di screenshot ataupun mengunjungi Instagram Masjid Al-Huriyah untuk bisa men-scan ataupun bisa untuk transfer ke bank yang sudah tertera. Baik, karena kita sudah masuk dalam penghujung acara, eh, Lah penghujung Dede. ya sudah di penghujung acara, marilah sama-sama kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu dan juga narasumber yang sudah mau memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kajian inspirasi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.